Selamat pagi, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai laporan perubahan modal. Ini merupakan video yang kedua dari laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal? Laporan yang menyajikan informasi keuangan tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan selama satu periode tertentu. Apa saja yang mempengaruhi perubahan modal? Modal bertambah karena adanya setoran pemilik selama periode berjalan atau adanya tambahan modal saham. Dan yang kedua, laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Modal berkurang karena adanya pengambilan prive atau pendistribusian dividen. Dan yang kedua, karena rugi selama satu periode. Lalu bagaimana bentuk laporan perubahan modal? Diawali dengan modal awal, kemudian ditambah dengan setoran atau tambahan modal oleh pemilik. Selanjutnya, jika perusahaan laba, maka laba ini akan dikurangi dengan prive. Jika laba lebih besar dari prive, maka akan terjadi penambahan modal awal. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui modal awalnya sebesar 10.000, ada setoran modal sebesar 2.000, sehingga jumlah modal ada 12.000. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 15.000, prive sebesar 1.000 rupiah, sehingga laba lebih besar daripada prive. Maka ada penambahan modal sebesar 14.000, yaitu laba bersih dikurangi dengan prive, sehingga modal akhir diperoleh sebesar 26.000. Sebaliknya, jika laba lebih kecil daripada prive, maka akan terjadi pengurangan modal awal. Perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui modal awal sebesar 10.000, ada setoran modal sebesar 2.000, sehingga jumlah modal ada 12.000. Laba yang diperoleh sebesar 15.000, sedangkan prive sebesar 17.000. Perhatikan, laba yang diperoleh dengan pengambilan prive lebih banyak prive, sehingga terjadi pengurangan modal. Karena kalau ini diselisihkan, hasilnya negatif sebesar 2.000. Modal awal 12.000 dikurangi dengan pengurangan modal 2.000, sehingga modal akhirnya sebesar 10.000. Bagaimana jika perusahaan rugi? Kalau perusahaan rugi, maka rugi ditambah dengan prive. Artinya perusahaan sudah mengalami kerugian, pemilik masih mengambil untuk kepentingan pribadi, maka akan terjadi pengurangan modal sebesar rugi bersih ditambah dengan prive. Baik, sekarang jika perusahaan rugi, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui modal awal sebesar 10.000, ada setoran modal sebesar 2.000, sehingga jumlah modal 12.000. Perusahaan mengalami rugi sebesar 5.000. Ada pengambilan prive sebesar 2.000, sehingga ada pengurangan modal, yaitu sebesar rugi bersih ditambah dengan prive 7.000. Diperoleh modal akhir sebesar 12.000 dikurangi dengan 7.000. Modal akhir sebesar 5.000. Selanjutnya, dari mana data keuangan yang kita peroleh untuk menyusun laporan perubahan modal? Yang pertama dari persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua dari neraca saldo disesuaikan.
Kita bahas satu persatu. Persamaan dasar akuntansi. Perhatikan persamaan dasar akuntansi berikut ini. Untuk menyusun laporan perubahan modal, langkah pertama adalah mencari laba bersih. Untuk mencari laba bersih sudah saya bahas di video yang pertama. Laba bersih diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban. Maka saya akan mencari laba bersih terlebih dahulu. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Yang pertama kita mencari akun pendapatan. Ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Sehingga jumlah pendapatan ada 16.500. Sehingga jumlah pendapatan ada 16.500. Selanjutnya kita mencari akun beban. Ada beban gaji dan beban bunga. Jumlah beban 1.500. Maka kita peroleh namanya laba bersih sebesar 15.000. Diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Maka setelah kita menghitung laporan laba bersih, kita bisa menyusun laporan perubahan modal. Bengkel Agus laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Diawali dengan modal awal. Sebesar 300.000 diperoleh dari persamaan dasar akuntansi. Karena tidak ada setoran modal, maka kita langsung menghitung laba bersih. Sebesar 15.000 dikurangi dengan pengambilan prepay sebesar 2.000. Laba 15 diambil oleh pemilik 2.000. Maka ada penambahan modal sebesar 13.000. Sehingga kita peroleh modal akhir sebesar 313.000 diperoleh dari modal awal ditambah dengan penambahan modal. Dan jumlah ini sama dengan perhitungan modal akhir pada kolom persamaan dasar akuntansi. Contoh soal berikut ini masih menggunakan data keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Yang membedakan adalah ada setoran modal dan perusahaan mengalami rugi. Baik, untuk menyusun laporan perubahan modal, langkah pertama kita akan menyusun laporan laba rugi. Bengkel Agus laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dengan bentuk single step. Ada pendapatan jasa sebesar 5.000, beban gaji 3.500, ada beban sewa sebesar 2.000. Sehingga jumlah beban ada 5.500. Perhatikan, pendapatan lebih kecil daripada beban, sehingga rugi sebesar 500. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan perubahan modal. Diawali dengan modal awal sebesar 300.000. Kemudian ada setoran modal sebesar 1.500, sehingga jumlah modal menjadi 301.500. Selanjutnya rugi sebesar 500 dan ada pengambilan prepay sebesar 2.000. Sehingga ada pengurangan modal sebesar 2.500. Modal akhir diperoleh dari jumlah modal 301 dikurangi dengan pengurangan modal 2.500, sehingga modal akhir sebesar 299.000 sesuai dengan jumlah modal akhir pada kolom modal. Selanjutnya kita menyusun laporan perubahan modal dari data keuangan neraca saldo disesuaikan. Perhatikan neraca saldo disesuaikan, maka langkah pertama adalah menghitung laporan laba rugi terlebih dahulu. Ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga sehingga jumlah pendapatan 15.000. Kemudian kita mencari beban. Ada beban gaji 2.000, beban sewa 1.000, beban penyusutan peralatan 1.000, beban bunga 2.000, sehingga jumlah beban seluruhnya ada 6.000. Pendapatan dikurangi dengan beban, maka diperoleh laba bersih 9.000.
Kemudian kita bisa menyusun laporan perubahan modal. Bengkel Agus laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Diawali dari modal awal sebesar 6 juta. Selanjutnya, karena tidak ada setoran modal, maka kita langsung menghitung laba bersih 9 juta dikurangi dengan prive. Karena di neraca saldo disesuaikan tidak ada prive, maka privenya kosong. Sehingga ada penambahan modal sebesar laba bersih yang kita terima, yaitu 9 juta. Modal akhir sebesar modal awal ditambah dengan penambahan modal, yaitu sebesar 15 juta. Demikian cara menyusun laporan perubahan modal dari data keuangan yang diperoleh dari persamaan dasar akuntansi dan neraca saldo disesuaikan. Terima kasih, semoga kalian memahaminya dengan baik, belajar lebih menyenangkan dengan memulai melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa.